Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan sehat, tetap semangat, kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, untuk memulai setiap aktivitas kita hari ini, mari kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Adikku Idah Ampar Bintang Terang. Adikku Idah Ampar Bintang Terang, Sora lembur bunyi. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Adikku Idah Ampar Bintang Terang. Adikku Idah Ampar Bintang Terang, rasora lembur guntar ku begi. Oh Tuhanku, ije ukurku mama, ngidam blina krina tina pandu. Maka pusuku bahagakan, belin mekam, oh Tuhanku. Maka pusuku bahagakan, oh Tuhanku, bahagakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami melihat terang kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kehidupan, terima kasih atas kerinduan untuk bersekutu dan memuji Engkau pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus Tuhan bekerja, memampukan kami memahami akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita sebagai ayat renungan harian kita pada hari ini dari Yohanes 12 ayat yang ke-46. Yohanes 12 ayat yang ke-46. Mari bersama-sama kita membacakan firman Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sedemikian firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat yang ke-46. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terang dan gelap merupakan dua hal yang setiap hari kita lalui dalam kehidupan. Saudara-saudari, di dunia ini terang dan gelap silih berganti. Ada banyak hal yang bisa kita lihat, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ada banyak hal pekerjaan yang dapat kita kerjakan di dalam keadaan terang. Sebaliknya, dalam keadaan kegelapan, gelap, kita tidak dapat melihat jalan yang akan kita lalui. Kita meraba-raba jalan itu. Tidak ada yang bisa kita kerjakan, pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kegelapan. Yang ada hanyalah ketakutan. Berada dalam kegelapan bukanlah hal yang menyenangkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu terang itu memang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jikalau kita melihat bagaimana Tuhan merancangkan hidup ini, Tuhan menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Terang merupakan hal yang awal. Tuhan menciptakan terang bagi dunia ini. Sejak awal rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah
terang bagi dunia ini. Tetapi ketika akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam kegelapan yang membuat kita terpisah dengan Allah. Tuhan menginginkan keselamatan kita. Karena itu dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sang terang dunia ini, untuk menebus kita dari dosa-dosa. Dan bagi setiap orang yang menerima Kristus, terang itu ada di dalam dirinya. Karena Yesus mengatakan juga, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dalam hidup." Ini menuntun kita tetap hidup di dalam terang Tuhan sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tinggallah di dalam terang itu. Bagaimana caranya? Tetaplah setia hidup, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga terang Tuhan yang ada dalam diri kita akan menyinari kegelapan dunia ini. Apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun pergumulan hidup, penderitaan, kita berjalan dalam lembah kegelapan, tetapi ketika kita tetap setia tinggal di dalam terang Tuhan itu, Tuhan tetap menuntun kita, menguatkan kita melewati lembah kegelapan, dan kita beroleh keselamatan. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia tinggal dalam terang Tuhan, sehingga kita membawa sinar terang Tuhan di tengah kegelapan dunia ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kitab Denden nomor 381. Sura-sura Yesus bangku, Ersinal sal terang. Ersinal sal terang. Sura-sura Yesus bangku, Ersinal sal terang. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sura-sura Yesus bangku, Ersinal sal terang. Gelubu juras mehuli, singena tenang. Ersinal sal terang, sini surakan Yesus. Ersinal sal terang, ku tetap ersinal sal. Baik, yang kedua, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sura-sura Yesus Kristus nangdangi geluh. Sura-sura Yesus Kristus nangdangi geluhku, pahaga turang senina si sampaten. Ersinal sal terang, sini surakan Yesus. Ersinal sal terang, ku tetap ersinal sal. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami tetap hidup tinggal di dalam terang. Kami percaya ketika kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami,
Ketika kami tetap setia bersekutu, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, serta melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, kami tetap tinggal di dalam terang itu. Serta kami tetap menyinarkan terang Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Melalui tutur kata, sikap hidup yang kami lakukan. Hidup saling menguatkan, saling bertolong-tolongan. Kami menjadi terang Tuhan bagi banyak orang. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, supaya tetap tinggal di dalam terang Tuhan, serta membawa terang itu menyinari kegelapan dunia ini. Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang dalam pergumulan, yang sedang berjalan dalam lembah kegelapan, pergumulan hidup yang dirasakan. Kami percaya ketika tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusa dan Bekasi ini, kami percaya Tuhan yang tolong. Pulihkan saudara-saudari kami Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna bagi semua saudara-saudari kami. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi yang kami kasihi. Nanti Eko sendiri yang sedang dirawat rumah sakit Siloam. Pemulihan kesehatan sempurna bagi Bapak Melin Singarimbun, anak kami Gabriel dan Joshua, Kak Ica, Bang Resno, Bapak Iel, Sinduraya. Kami percaya Tuhan, pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Demikian juga Bapak Sintia Sinduraya, sehat-sehat damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Nande Gideon tetap sehat dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan Kak Delfitra Siboya yang ada penyakit saraf terjepit. Kami percaya dalam kuasa Tuhan, dia beroleh kesembuhan. Demikian juga anak kami Viventi. Tuhan berkati dia dalam kehidupannya, dalam kembali ke medan sehat damai sejahtera dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Kami mendoakan keluarga yang berduka cita, yang pada saat ini dalam perjalanan kembali ke kampung halaman oleh karena orang tua kami Bulang Tika yang sudah kembali kepada Tuhan. Hiburkan, kuatkanlah keluarga Biring kami, Biring Tika dan semua keluarga. Dan semua acara yang dilakukan pada hari ini berjalan dengan baik dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami dalam upaya membawa keadilan sosial, kesejahteraan. Terlebih lagi di dalam mengatasi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan yang menolong tim medis dalam pelayanan kesehatan sebagai garda terdepan. Kami percaya Tuhan menyertai, melindungi, sehat dan sejahtera dalam Tuhan saja. Demikian juga pelayanan gereja-gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Tuhan berkati semua kami. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusa dan Bekasi ini, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, sehat damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami menjalani kehidupan kami dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari tetap setia hidup tinggal di dalam terang Tuhan, sehingga kita boleh menyinarkan terang kasih Tuhan bagi banyak orang melalui tutur kata, sikap, perbuatan hidup kita yang memberikan semangat, saling bertolong-tolongan dalam hidup kita setiap hari. Dan ketika kita beraktivitas di akhir pekan ini, jangan lupa keluar rumah pakailah masker, aturlah jarak. Rajinlah mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Keluar rumah seperlunya, tetap berdoa, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya.